Yang pertama halnya nisab tutupnya auratnya mereka itu. Setiap saat harus tutup aurat. Itu adalah bagian daripada perkara yang mesti kita jaga. Maknanya apa? Suami-suami itu perhatikan dari segi pakaiannya, dari segi apa, keperluan-keperluannya itu harus kita perhatikan. Tanggung jawab kepada istri kita. Tadi subuh kalau tidak salah apa? Bayan dari orang tua kita, kiai muda kita, kiai Gus Ahmad Habibullah. Sudah katakan itu, muasyarah kepada istri itu penting sekali. Bahkan muasyarah yang baik kepada istri kita itu menentukan kerja kita, istiqomahnya kita dalam kerja tabligh kita. Kalau muasyarah kita baik, masya Allah, istri itu kalau kita betul-betul tunaikan haknya, muasyarah dengan istri kita itu betul, masya Allah, itu kita seperti terbang dalam kerja dakwah. Dimudahkan Allah, segala macamnya dimudahkan Allah SWT. Maka diperhatikan keperluan-keperluan mereka itu diperhatikan. Kalau keperluan mereka sudah diperhatikan betul-betul, jadi maaf ini, bukan kita samakan mereka dengan hewan ternak, bukan ya. Tapi coba kita lihat kalau apa? Sapi itu sudah dicocok itu, sudah dapat itunya, maka kita mau tarik kemanapun itu siap. Nah, istri itu bukan di hidung yang kita cocoknya, tapi di hatinya yang kita cocok. Kalau kita sudah dapat hatinya, maka kita mau bawa dalam takas apapun, dia siap. Dan kalau istri sudah siap dibawa dalam takas apapun, itu alamat kerja di tempat itu, minimal untuk keluarga kita itu akan bagus percepatannya. Ini semua ta'ala. Dan nisab yang berikutnya itu nisab sholat 5 waktu. Kenapa perempuan dibedakan kalau laki-laki? Kan bukan nisab itu, memang itu kewajiban, tapi perempuan itu dikhususkan. Kenapa mesti dijaga? Karena mereka punya tamu bulanan. Kata orang tua kita, tamu bulanan, tamu yang tiap bulan datang dari planet Mars. Mereka itu tiap bulan datang tamu, maka jangan dilengah-lengahkan. Kalau sudah awal waktu, jangan sibukkan mereka dengan kerja apapun juga. Langsung yang nih, sebentar lagi ajan nih, siapkan. Kalau mereka lengah-lengahkan, tunggu masih ada begini, tiba-tiba datang tamu bulan ini, termasuk melalaikan sholat. Itu mempengaruhi kerja. Kemudian taklim harian kita di rumah kita, hidupkan taklim itu termasuk daripada nisab kita, menghidupkan taklim di rumah kita. Dan dalam satu musyawarah itu orang tua kita pernah jelaskan, kalau tidak salah itu Kiai Mukhlisun Allah yarham, itu beliau sampaikan, diteliti oleh para ulama dakwah, kurang lebih ada 124 fadilah hidupkan taklim di rumah kita, termasuk mendatangkan sakinah, ketenangan, kemudahan rezeki, kemudian sambut takasa, motivasi untuk beramal. Itu kurang lebih 124 fadilah menghidupkan taklim rumah di rumah kita. Taklim rumah ini tanggung jawab suami, tetapi peran istri itu sangat penting. Maka mendudukkan mereka dalam taklim rumah itu adalah perkara yang paling penting. Bahkan dikatakan, masih kita mengatakan, semua kerja-kerja tabligh itu mulainya dari taklim rumah sebenarnya. Kalau taklim rumahnya itu istiqomah kuat, maka semua amal itu pun akan. Kemudian nisab setiap minggu ada taklim mingguan malam surat. Kalau belum ada, kita gabung dengan yang sudah ada. Kalau terlalu jauh, maka kita kuatkan taklim rumah kita, di rumah kita. Tidak usah kita bawa istri itu kan ada mungkin 100 km ada taklim rumah. Karena kita mau dosa. Karena prinsipnya perempuan itu lebih bagus itu mereka kerja dalam rumah daripada banyak keluar rumah. Karena subhanallah, kemudian nisab setiap 3 bulan 3 hari. Setiap tahun 10 hari di luar perjalanan atau 15 hari termasuk perjalanan. Dan setiap tahun setiap 3 tahun itu 40 hari atau 2 bulan untuk berangkat ke dalam negeri atau ke luar negeri. Nisab-nisabnya istri kita. Hal yang mulia. Dan bagaimana kita bisa memudahkan mereka tunaikan nisab-nisab mereka ini? Di masa kita ajarkan, setelah ada yang namanya 10 ikut istri. Memang dia sederhana, tapi dia pemicu. Bagaimana kita bisa membawa istri dalam kerja ini? Kalau kita sholat, kita buat amal, doakan mereka. Panggil dengan panggilan kasih sayang. Tunjukkan kasih sayang di depan anak kita. Kemudian beri nafkah secukupnya. Kemudian ajak jalan-jalan sekali-sekali untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Jalan-jalan untuk silaturahmi, nusrul jemaah. Sekali-sekali kita ajak.
ajak berbicara sebelum tidur. Jangan mentang-mentang penanggung jawab, capek, datang ke rumah langsung tidur. Ajak bicara sama itu penting sekali. Sampaikan takasa kepada mereka. Dengan insya Allah, bagaimana kita membawa istri-istri kita itu terlibat dalam kerja-kerja atau dalam takasa-takasa agama. Kalau pulang daripada musyawarah, sampaikan apa takasanya kepada mereka supaya mereka tahu. Jangan tiba-tiba nih sekarang Abi mau ada takasa di sini. Abi udah bilang tadinya. Sehingga istri itu merasa terlibat. Kalau istri merasa terlibat, maka dia pun akan menopang kerja kita dengan mudah. Kemudian dari Allah Ta'ala mengenai tertib bagaimana kita mau keluar. Kadang-kadang itu jadi bagian dari perkara-perkara yang penting kita perhatikan juga. Ketika kita mau keluar fisabilillah, maka tafakutnya itu ada 5 perkara yang tidak boleh kita abaikan. Pertama, kalau kita mau keluar, istri tutup purda sempurna, tutup aurat sempurna. Mananya apa? Kita pakai garis takwa itu perempuan aurat sempurna dari ujung kaki sampai ujung rambut tertutup. Kalau fatwa bisa kita keluar. Kalau fatwa itu perempuan itu kan bisa terlihat wajahnya atau minimal matanya terlihat, ya kan? Tapi dalam kerja dakwah ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tertib orang tua kita itu keluar dengan tutup aurat sempurna. Itu nggak boleh ditawar. Kalau ibunya belum mau, dikuatkan dulu taklim rumahnya, nusro jamaahnya, taklim mingguannya, dikuatkan dulu. Sambil kita usaha lewat istri-istri lain untuk kasih tahu fadilahnya, kasih. Karena prinsipnya itu kalau perempuan tertib, kita buat tertib dulu, baru kita keluarkan dia. Tapi bukan berarti kita tunggu tertib-tertib baru kita buat, tidak. Maknanya itu asasnya begitu. Bagaimana kita buat maksimal, semaksimal mungkin kita buat tertib, baru kita ajak dia keluar. Karena kalau dia keluar tanpa tertib seperti itu, nanti dia akan meringan-ringankan tertib yang lain. Dan itu istri kalau sudah kerja dakwah tapi tidak tertib, itu suami sendiri sulit ngatur dia. Karena istrinya Masya Allah punya potensi yang luar biasa untuk membantah suaminya. Makanya Subhanahu wa ta'ala yang pertama itu tutup aurat sempurna. Yang kedua muhrim hakiki. Jadi ada beberapa ikhtilaf, tapi muhrim hakiki maksudnya suaminya sendiri. Jadi keluar dengan suaminya sendiri. Kalau misalnya mau keluar juga dengan ibunya, boleh. Suami istri dengan ibu kandungnya dari suami atau ibu kandungnya istri, boleh. Mertuanya boleh. Orang tuanya sendiri boleh. Anak perempuannya boleh. Anak kandungnya ya, boleh. Kemudian iparnya, maksudnya adik kandung dari laki-laki itu boleh. Tapi kalau ipar, adik kandung dari perempuan itu tidak boleh. Karena bukan muhrimnya. Gandeng namanya, gandengan itu boleh. Nah ini bab gandengan, itu kalau anak-anak ada bab anak-anak, bab gandengan. Kalau bawa anak saya boleh, tapi anak-anak itu yang sudah istilahnya sudah bisa ikut program, tidak merepotkan jemaah. Misalnya anak di atas kelas 6 SD itu, kelas 1 SMP sudah bisa baca program, tidak bermain, itu boleh diajak, digandeng. Tapi yang namanya anak-anak itu pun, itu bagian daripada tertib daripada masih kita, tidak dibawa kita keluar kisah gitu. Bagaimana kalau terpaksanya kita dititip kiri kanan, tidak ada penitipan segala macam. Kita musyawarahkan orang halaka dari kita atau halaka di tempat rute kita. Pak, ini saya anak nggak bisa dititip segala macam, ini teman-teman ini nggak ada yang bisa. Oke, bawa aja. Nanti anaknya titip kepada tetangga di halaka situ. Selama mereka gerak, itu anaknya tidak bersama mereka, tapi aman dalam penjagaan mungkin orang-orang halaka di situ.